Halo, Pak Misedeng. Iya. Jadi teman-teman semua, pada saat Anda membaca modul, ya, membaca modul di mana namanya, di Collabjar-nya, ya, di agenda 1 itu teman-teman pasti sudah belajar ada 3 materi pelatihan, ya kan? Ya, jadi ada wawasan kebangsaan, ada isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. ya, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, di sini teman-teman sudah belajar semuanya. Jadi di sini Ibu tinggal istilahnya tinggal mereview kembali yang sudah teman-teman pelajari. Jadi di agenda 1 ini yang pasti teman-teman ini diharapkan mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya, dengan kesiapsiagaan di mana teman-teman harus sehat jasmani, sehat mentalnya, yang menghadapi isu-isu yang dihadapi dalam menjalankan tugas, ya, sebagai pelayan masyarakat. Nah, juga teman-teman di sini selain harus bisa profesional, ya, bahwa pastinya di pelajaran wawasan kebangsaan teman-teman pasti sudah sudah baca tentang sejarah, ya benar kan? Sejarahnya, lambangnya, banyak lagi ya tentang Pancasila, tentang undang-undang, ya. Jadi istilahnya kita punya wawasan secara komprehensif bahwa Indonesia itu adalah satu, ya, satu keluarga. Ini saya hanya review saja. Nah, nanti teman-teman di dalam menjalankan tugas bahwa teman-teman itu paham betul bahwa kita ini berbeda-beda, ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang dokter, tidak kita katakan bahwa oh ini saya akan dahulukan yang ini. Oh ini orang Palopo ini, padahal ini antriannya 30 misalnya. Masa dulu karena ini lewat belakang mau gitu ya, lewat belakang mau kayak gitu. Jadi kita bisa walaupun berbeda kita memberikan pelayanan yang betul-betul semua kita berikan pelayanan yang spesial gitu ya. Jadi kalau teman-teman kan sudah khatam ini belajar, dari SD udah belajar ini ya tentang kebinekaan, benar nggak teman-teman? SD sudah belajar, SMP sudah belajar, SMA sudah belajar, kuliah pun sudah belajar. Kalau kuliah waktu S1 apa ya pelajarannya yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan ini? Kalau teman-teman dulu masih ingat nggak? Semester awal pasti itu. Ada enggak? Matrikulasi ada PKN juga, Bu. Oh, PKN gitu ya. Jadi ini kita istilahnya refresh kembali bahwa saya sebagai seorang calon aparatur sipil negara harus betul-betul memahami bahwa Indonesia ini berbeda-beda, ya, bahwa kita itu satu, ya. Jadi dan kita tidak membeda-bedakan nanti di dalam pelayanan seperti itu. Jadi kalau teman-teman membaca ya Undang-Undang ASN ya bahwa kita punya fungsi dan peran. Jadi teman-teman itu punya fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, gitu ya. Jadi jangan nanti ini tiba-tiba jadi guru mulai kompor-komporin, vaksin itu, vaksin itu. Jangan anak-anak peserta didik mau divaksin gitu ya. Karena vaksin itu akan membahayakan bla 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 bla. Nah, itu harus tahu fungsinya. Kita ini pelaksana kebijakan, maka kitalah yang akan mengkampanyekan kebijakan pemerintah. Banyak itu saya kan background-nya guru ya, teman-teman saya awal berkarir itu di guru. Nah, itu teman-teman guru saya masih ada itu. Wah, itu masuk di grup-grup WhatsApp gitu ya. Ya WA, dia bilang ini yang divaksin ini mati mendadak, bla bla bla, pokoknya banyak sekali berita hoax ya, berita-berita tidak benar yang disebarkan oleh teman saya guru. dia guru senior kan seumuran saya kan seangkatan saya waktu kuliah.
Ini karena belum sadar bahwa kita itu punya fungsi, ya, bahwa kita itu punya fungsi sebagai pelaksana kebijakan. Ya, jadi kalau ada kebijakan pemerintah bahwa untuk kesehatan masyarakat misalnya harus divaksin misalnya ya, maka kitalah yang mengkampanyekan itu. Ya, kitalah yang menyebarkan berita-berita yang benarnya, bukan kita yang menjadi penghalang gitu ya. Nah, itu yang kemungkinan besar teman saya tidak pahami ya. Ya tidak pahami bahwa kita punya fungsi sebagai pelaksana kebijakan. Kita fungsi pelayan ya. Jadi teman-teman semua karena kita pelayan, kita seorang servant gitu ya, maka berikanlah pelayanan yang terbaik. Yang pelayanan betul-betul yang bisa memuaskan ya, memuaskan masyarakat yang kita layani. Jadi kalau Bapak Ibu guru, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang memuaskan peserta didik? Jangan sampai kalau kayak anak saya, Mak, saya paling malas sekali, Mak. Kenapa? Hari ini saya malas sekolah, Mak. Kenapa, Nak? Hari ini pelajaran ini, gurunya ini gitu ya. Waduh, saya bilang itu harus berdebat dengan saya itu setiap pagi ya pada saat jam pelajaran apa itu kemarin ya, dia itu enggak mau sekali masuk itu pelajaran itu. Nih, seni, pelajaran seni. Jadi saya bilang, "Kenapa, Nak?" Ya, malas saya lihat gurunya gitu. Kalau kira-kira ya, ini peserta didik sudah malas lihat kita, kira-kira apa yang kita ajarkan masuk enggak ke otak mereka itu ya? Ya, karena kita sudah membuat image buruk ya berkaitan dengan pelayanan publik kepada anak didik kita. Nah, ini guru. Ya, jadi teman-teman ini ya 8 orang jadi guru ini harus mampu memahami sebagai pelayan ya, harus memahami tentang apa sih pedagogi itu ya, pedagogi seperti apa ini, kebutuhan belajar peserta didik kita seperti apa, berbeda satu dengan yang lainnya. Karena berbeda antara satu dengan lainnya, kita tentu akan memberikan pelayanan-pelayanan khusus ya. Nah, di Undang-Undang Pelayanan Publik ya 25 tahun 2009 itu mengatakan bahwa kita bisa memberikan layanan-layanan khusus kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi mungkin ada 1-2 orang anak yang ternyata harus kita layani secara khusus ya. Ibu ingat awal karir Ibu guru SMP di perbatasan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Ada kakak beradik ya kelas 1 SMP dan satunya kelas 2. Kakak beradik ini belum lancar membaca. Belum lancar membaca gitu ya. Kalau secara formalnya belajar di kelas ini dia ketinggalan. Karena dia sangat ketinggalan karena membaca dia masih harus mengeja dalam hati. Misalnya dia membaca keputusan gitu ya. Ini teman-temannya sudah keputusan kepala lembaga administrasi negara misalnya gitu ya. Wah, itu dia harus mengeja dalam hati satu persatu. Sama kelas 1, kelas 2 kakak beradik ini. Nah, akhirnya saya memberikan layanan-layanan khusus, pelayanan publik itu intinya bagaimana kita bisa memberikan kepuasan ya, kepuasan terhadap masyarakat. Kalau guru yang dia layani peserta didik ya, dan juga orang tua siswanya, maka kita berikanlah layanan-layanan terbaik. Itu saya akhirnya berikan layanan khusus berupa saya waktu itu saya minta pada orang tuanya untuk tinggal sama saya di mes sekolah gitu, di perumahan sekolah. Kakak beradik itu, Bapak, Ibu bisa enggak ini tinggal sama saya aja dulu gitu. Kalau benar-benar sudah lancar sekali gitu ya, mereka bisa pulang. Tapi mereka bisa pulang kok di hari Sabtu, Minggu ya, mereka bisa pulang ke rumahnya gitu. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu betul-betul saya latih mereka membaca sampai lancar benar. Ya, jadi jangan nanti jadi guru, aduh Rangga ini anak pepugo, coba busa-busa TP mulut Mbak ajar. Tidak ada, kasihan masuk-masuk di kepalanya. Bukan seperti itu. Bagaimana pelayan publik kita as a servant, ya, public servant. Bagaimana kita sebagai pelayan itu layani mereka itu supaya bisa lancar membaca gitu ya. Wah, itu sampai teman-teman guru bilang, memang anak ini cari urusan. Nah, bukan itu ngana kasih tinggal itu anak 2 dengan ngana mau urus DP makan,
makan kali dari pagi, siang, malam, hendak apa? Saya bilang. Ya, nanti kita belajar tentang nilai-nilai bela negara kan. Ada satu nilai bela negara itu apa namanya? Nilai apa? Udah belajar kan nilai bela negara ada berapa? Di Wasbang ada tuh nilai bela negara ada berapa? Rela berkorban. Iya, rela berkorban. Jadi di dalam pelayanan publik, teman-teman, ya Anda bisa menerapkan satu rela berkorban. Kalau dokter itu ya tiba-tiba Anda tinggal di perumahan puskesmas, tiba-tiba datang tengah malam jam 2, nah, itu Anda tidak boleh, aduh mohon maaf, ini bukan jam efektif bekerja. Wah, itu bisa diamuk massa kita di situ. Sakit. Benar enggak? Ya, Bu. Iya, karena Anda as a servant, kita sebagai pelayan. Jadi kapanpun orang datang ke kita layani karena kita sebagai pelayan gitu ya. Kemudian perekat pemersatu bangsa. Oke, jadi jangan lagi Anda katakan suku sana, suku sini, itu. Jadi kita harus bisa menjadi pemersatu. Gitu ya, jadi perannya teman-teman, Anda harus mampu membuat perencanaan berkaitan dengan tugas Anda, ya, bagaimana melaksanakan tugas-tugas dengan baik, ya, bagaimana Anda mampu mengawasi, controlling, ya, bagaimana teman-teman punya pekerjaan, ya, jadi pokoknya di dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan istilahnya, ya, bagaimana Anda harus berikan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, ya bagaimana Anda harus bersih dari korupsi, ya KKN lah kayak gitu. Nah, teman-teman semua di kita, kalau Anda belajar isu-isu kontemporer yang kemarin, salah satu isu yang dihadapi negara korupsi kan? Iya, Bu. Benar kan? Jadi kalau Anda sudah belajar isu-isu kontemporer, salah satu isu yang dihadapi oleh negara kita adalah korupsi. Nah, dan kalau kita lihat di pengadaan barang jasa, ya, yang paling tinggi korupsinya adalah di bidang kesehatan dan pendidikan. Ya, makanya nanti ini teman dokter, teman guru, ayolah, karena memang kontribusi paling besar terhadap korupsi itu bagian pengadaan barang, ya, barang jasa, dan itu ada paling tinggi itu angka korupsinya itu di pendidikan dan kesehatan. Nah, itu hampir sepertiga dana, ya, hampir sepertiga dana itu yang digelontorkan ke dua bidang ini itu di korupsi. Jadi kalau dikasih uang 9 miliar, ya 3 miliar hilang, nggak tahu kemana. Ya, nah, itu hasil audit, ya, hasil audit dari beberapa lembaga yang audit masalah pengadaan barang jasa. Dan itu rata-rata sepertiganya. Begitu juga pendidikan. Ibu terakhir menjabat sebagai kepala bidang pendidikan dasar gitu ya. Wah, itu paling banyak sekali ditemuin kepala-kepala sekolah yang curang, ya. Wah, banyak sekali penggunaan dana BOS yang tidak sesuai aturan, ya. Kalau di kesehatan pengadaan alkes, ya, obat-obatan. Wah, itu pengadaan obat-obatan paling tinggi korupsinya deh. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita keluar dari sini sudah mengikuti pelatihannya, ya teman-teman, bagaimana caranya kita tidak terjerumus kepada praktek-praktek korupsi itu. Biar berkah juga, ya, uang yang kita dapat itu berkah untuk hidup kita. Ini fungsi peran, saya tinggal mereview kembali, ya, pelajaran yang telah Anda buat gitu, Anda baca. Nah, sekarang di Kolabjar itu, ya, di Kolabjar itu teman-teman ada penugasan membuat rencana aksi bela negara. Kalau teman-teman sudah ada buka Kolabjar, kalau tidak salah ya Ibu sudah kasih penugasan, nanti masing-masing teman-teman harus membuat namanya rencana aksi bela negara. Bikin saja nanti dalam bentuk PPT gitu ya. Dalam bentuk PPT apa saja yang harus teman-teman lakukan ya, dalam bentuk bela negara kita. Karena teman-teman pada saat teman-teman melaksanakan tugas itu teman-teman itu sudah melaksanakan yang namanya bela negara.
Ya kan? Jadi kalau Anda sebagai seorang dokter, tentu Anda bekerja secara profesional untuk memberikan masyarakat kesehatan. Benar kan? Membuat masyarakat tidak sakit. Membuat masyarakat kita sehat itu adalah aksi-aksi bela negara kita. Ya kan? Nah, teman-teman guru mengajar, mendidik, melatih siswanya. Maka itu adalah kegiatan-kegiatan bela negara. Ya, kita kalau bela negara bukan berarti kalau seperti tentara yang kita harus angkat senjata untuk berperang. Tidak kan? Yang kita pahami di sini bela negara ini berkaitan dengan tugas kita sebagai aparatur sipil negara memberikan pelayanan. Jadi bagaimana nanti teman-teman guru betul-betul kegiatan bela negaranya itu mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya kan? Nah, untuk itu maka untuk rencana aksi bela negara ini kita menerapkan yang namanya nilai-nilai bela negara. Jadi nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, sadar berbangsa, bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban. Tadi salah satu kegiatannya yang sudah Ibu bilang ya. Oh, saya berikan layanan khusus ya kepada anak-anak yang membutuhkan layanan gitu ya, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, sekarang untuk nilai cinta tanah air. Kira-kira teman-teman cinta tanah air ini teman-teman mau bikin seperti apa ini kegiatannya nanti? Untuk rencana aksi bela negara. Di apa ini kita rencanakan ini yang mulai kita laksanakan mulai kalau kita sudah susun ya. Setelah kita susun itu sudah kita laksanakan mulai hari itu sampai seterusnya. Ya, sampai seterusnya kita sebagai seorang aparatur. Nah, kira-kira cinta tanah air kegiatannya seperti apa teman-teman mau buat? Silakan, siapa yang mau kasih ide kegiatan apa yang kira-kira bisa kita laksanakan? Ini modulnya dibaca enggak ya? Baca, Bu. Dibaca. Ada dibaca, Ibu. Oke, silakan. Jangan jadi orang bobo Ayo. Cinta tanah air seperti apa nanti rencananya Anda mau buat? Ayo. Satu contohnya itu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang lebih sering dijumpai kayaknya seperti itu, Ibu. Seperti itu ya. Apa ini namanya? Memakai produk dalam negeri. Ya, produk dalam negeri. Apa produk dalam negeri yang Anda mau pakai nanti? Batik. Batik ya. Oke, apa lagi? Kemarin sempat dengar berita enggak ya? Kemarin itu Pak Jokowi marah-marah. Jokowi marah-marah karena ada seragam yang harus diimpor dari luar negeri itu. Dengar beritanya enggak? Tempat lihat, Bu. Tempat lihat. Yang LV. Ada ya? Ada yang nonton beritanya enggak itu? Ada seragam ya, seragam untuk apa tuh? Data DPR. Seragam apa lagi? Ada yang dengar itu? Ya mungkin faktanya Bu sekarang bukan hanya seragam tapi apa namanya bahan-bahan yang sangat mudah dibuat di dalam negeri. Contohnya mungkin cangkul, sempat juga dibahas itu. Apa namanya ya barang-barang Cina lah yang murah. Ya kurang lebih begitu, Bu. Oke, pokoknya diimpor semua. Diimpor kita itu menjadi pasar dari luar negeri ya. Mereka produksi kita yang semua konsumsi ya. Makanya kita kemarin kalau kayak itu kita nggak bisa lockdown karena kita bukan negara yang mandiri ya. Coba lockdown saja Palu mati nih. Beras dari mana, minyak dari mana, tidak makan sudah orang. Ya, karena kita tidak terbangun kemandirian. Nah, kemandirian inilah yang nanti teman-teman harus bisa bisa terapkan ya di dalam nanti, karena ini ada dokter nih ceritanya nih ya, pengadaan alkes harus datangkan dari mana gitu. Ternyata kualitas kita bagus kok, kita pakai produk dalam negeri gitu ya. Harus alat tesnya diimpor dari mana? Alat tes swab-nya, PCR-nya segala macam.
ternyata di kita perusahaan-perusahaan perusahaan farmasi kita ternyata juga produksi. Kenapa enggak memilih ya pengadaan itu dari dalam negeri? Ini apa nih yang teman-teman sebagai aparatur sipil negara yang harus mampu merubah mindset dan merubah mindset juga masyarakat kita. Ya, seperti itu cinta tanah air. Apalagi ya selain memakai produk dalam negeri, kira-kira apa lagi teman-teman kegiatan kita? Memberikan layanan terbaik, Bu. Contohnya datang tepat waktu, pulang di waktu yang sudah ditentukan. Oke. Ada lagi? Kira-kira apa lagi? Mengikuti upacara 17 Agustus, Bu. Oke, upacara. Apa lagi? Apalagi selain itu? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Tapi bagaimana nanti kalau guru-guru ini ya mengajar anak SD misalnya dia tidak tahu bahasa Indonesia ini. Ibu guru Bu Juni, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia gitu ya. Kita akan tema hari ini adalah mulai anak-anak mulai saling pakai bahasa daerah. Apa mau niuli ibu guru itu? Guru, para niuli ibu guru itu misalnya ya kira-kira. Jadi bisa enggak pakai nanti bahasa Indonesia, bahasa daerah nanti kalau menghadapi siswa-siswa yang seperti itu? Ibu gurunya sudah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi tidak dimengerti oleh siswanya. Gimana itu kalau gitu menghadapi murid kayak gitu? Kira-kira ini yang sekolahnya di daerah terpencil. Biasanya seperti itu. Berarti menyesuaikan, Bu. Belajar dulu, Bu, bahasa daerah di berarti Bu Juni harus belajar dulu bahasa daerahnya gitu ya. Iya. Karena salah satu bentuk pelayanan publik itu adalah kita mampu berkomunikasi, ya kan? Kalau tidak bisa berkomunikasi, bagaimana kita memberikan pelayanan? Benar enggak? Ya kan? Makanya kalau di bandara itu kan di bandara kepada para penumpang dipersilakan masuk ke ruang tunggu kayak gitu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, tapi ada bahasa daerah. Pernah dengar di bandara ada pakai bahasa daerah? Iya, Bu. Iya, Bu. Di Mutiara Palu, Bu. Di Mutiara. Pakai bahasa Kaili. Jadi bahasa Kaili. Bahasa Kaili itu bentuk kecintaan juga kita ya, kecintaan ke tanah air kita menggunakan bahasa daerah supaya tidak punah nih bahasa daerah kita. Jadi nanti teman-teman ya di dalam pelayanan publik Anda harus mampu berkomunikasi dengan baik ya dengan orang-orang yang dilayani. Jadi kalau nanti Bu Dokter tiba-tiba datang kemari pasiennya ya tidak bisa bahasa Indonesia. Wah, apa yang harus Anda lakukan? Cari penerjemah. Cari translator. Cari translator. Cari Bu di sini. Karena pasti ada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, ya. Tetapi tugas kita adalah bisa berbicara berbahasa Indonesia yang baik, benar, ya, bentuk-bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Nah, ada satu lagi deh yang saya ingin sekali teman-teman ya 10 orang ini bisa menerapkan nilai cinta tanah air ini. Make green your yard gitu ya. Jadi bagaimana halaman rumah sakit, bagaimana halaman sekolah, halaman kantor kita itu hijau ya, hijau itu dengan rempah, dengan sayur ya, itu bentuk kita tanah air loh. Ya, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Ya, bayangkan nih ya, isu kontemporer yang salah satu kita hadapi sekarang adalah Indonesia adalah salah satu negara kemarin itu urutan keempat di dunia yang mengalami gizi buruk. Iya, Bu. Benar enggak? Iya, Bu, benar. Iya, Bu. Nah,
Yang Ibu heran, kok kita bisa kekurangan gizi? Kita ini tanah kita subur, hambur rica busuk, tumbuh rica, hambur tomat busuk, tumbuh tomat. Benar nggak? Iya benar, Bu. Jadi nanti teman-teman guru, ayo pokoknya gini, Anda bikin satu aksi bela negara, Anda bikin hijau, Anda punya halaman sekolah, dan itu bisa diajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai mencintai tanah bahwa akan tumbuh berbagai macam, dan Anda bisa sambil ngajar tema-tema di pembelajaran atau mata-mata pelajaran, Anda sisipkan bagaimana misalnya mereka tanam sayur, kemudian panen, dibagi ke siswa. Bukan gurunya yang ambil, ini biasanya kebalik. Siswa yang tanam, nanti guru yang nikmatin, muridnya yang lihat-lihat, capek, tanam itu apa-apa, pisang segala macam, gurunya yang panen gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa berbagi kepada siswa-siswa, ya? Ini yang kamu tanam, nanti ya boleh ambil dong gitu ya. Tetapi bagaimana siswa bisa mendapatkan hasil panen itu untuk dia konsumsi di rumah, biar gizi buruk itu hilang deh dari bumi Indonesia ini. Ya, itu kan salah satu isu kontemporer yang dihadapi bangsa negara kita. Benar kan? Bayangin itu. Kita ini, aduh teman-teman semua, ibu ini suka traveling, ya. Ibu ini suka traveling, ya. Bayangin Ibu waktu di Jepang, Ibu beli ubi. Ini Ibu selalu setiap mengajar, Ibu selalu cerita ke teman-teman peserta pelatihan. Beli ubi 1 biji yang besarnya kayak kepal inilah, kayak botol aqua gitu ya. Bukan botol, gelas gelas air mineral, besarnya kayak gitu. Saya beli ubi, orang Palu bilang batata, ya. Ubi batata itu ya, ubi jalar 1 biji. Bayangin saya beli 1 biji 75.000. 75.000 yang sudah dipanggang, yang mereka kayak ubi cilembu itu ya, yang sudah dipanggang gitu ya. 1 biji 75.000. Kira-kira di Parigi 75.000, bagaimana banyak itu ubi jalar? Kira-kira berapa banyak ubi jalar itu? Banyak kan, teman-teman? Banyak sekali. Nah, makanya saya bilang bagaimana caranya ya teman-teman ini menghijaukan pekarangan dan mengkampanyekan kandungan nutrisi yang ada di setiap makanan, ya. Kemudian bisa kita konsumsi ya sama-sama. Dan anak-anak, kalau Anda lihat ya, kalau di Korea itu anak-anak playgroup, misalnya mereka makan pisang. Dia bercerita ke temannya, I like banana inside this nutritionnya kayak gini-gini. Dia cerita ke teman yang lainnya, ini mengandung potasium, mengandung kalium, ini bermanfaat untuk tubuh, bla bla bla. Wah, asik sekali ya, anak playgroup loh. Anak TK berbicara tentang nutrisi makanan. Jadi mereka tahu makanan yang dia konsumsi mengandung gizi, nutrisi. Makanya kalau Anda pernah ke Korea atau ingin ke sana gitu. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum, Bu. Belum, nanti ke sana gitu ya. Ibu selama 1 minggu di sana, Ibu tidak ketemu orang pendek. Beneran. Selama 1 minggu itu saya cari-cari di mana saya ketemu orang pendek. Tidak ada Ibu ketemu orang pendek. Kalau di Jepang Ibu masih ketemu orang pendek, tapi yang tua-tuanya ya. Di Jepang itu orang-orang tua itu suka jualan kayak itu jual ubi jalar yang dipanggang pakai kayu bakar kayak gitu ya. Orang-orang tuanya itu masih ketemu saya pendek-pendek ya. Tapi kalau yang anak-anak mudanya menjulang tinggi semua, jadi tidak ada stunting gitu ya. Kita Indonesia pada masuk SD ceper semua, SMP ceper semua, ceper semua ini orang-orang karena dia kekurangan gizi, benar kan? Nah, itu salah satu isu kontemporer yang dihadapi oleh negara bangsa kita ini. Makanya teman-teman, karena kita sebagai pelayan publik, ya, kita sebagai pelaksana kebijakan juga ada kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka stunting, angka kekurangan gizi, maka teman-teman harus mampu mengkampanyekan, mengedukasi. Ya, salah satunya Cinta Tanah Air itu hijaukan pekarangan dengan ya, go green pokoknya. Hijaukan. Wah, Ibu punya rumah ini halamannya kecil sekali. Tetapi di pot tanaman Ibu itu ada serai, ya, ada jahe, ada kunyit,
ada lengkuas ya, ada kejibelengnya ada, daun ungunya ada, ya tomatnya ada, ricanya ada gitu ya. Kunyit putihnya ada gitu ya. Pohon sayurnya ada, padahal tanahnya enggak besar. Wah, cuma 1 meter kali berapa panjangnya, sekitar 3 meter gitu. Tapi itu Ibu manfaatkan sedemikian rupa ya, supaya kita bisa minum jamu-jamuan, ya kan? Kita bisa bikin wedang jahe dengan jahe yang ada di dalam tanah gitu yang kita sudah tanam. Itu semua bentuk cinta tanah air. Jadi teman-teman guru ya semua teman-teman di sini juga, rumah sakit, ayo kita bikin satu kapling. Ini nanti kaplingan saya nih ya, saya nanamin sayur. Siapapun boleh. Pasien yang datang berobat boleh dong metik di sini ya. Silahkan ambil sayurnya gitu ya, atau minta tolong tukang kebunnya. Nanti kalau ada yang mau sayur diberikan aja gitu. Supaya mereka, sambil kita kalau jadi dokter kan kita bisa edukasi. Makanan yang bagus nanti ini ya Bu, ini kandungannya ini ya. Kalau hipertensi ini yang diabetes ini bagus nih dikonsumsi. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa mendapatkan gizi yang bagus. Bukan hanya kasih resep. Kenapa Bu hipertensi? Oh naik gitu. Kasih resep Katopril, amlodipin, envasatin. Ibu tahu. Iyalah, saya tahu. Kalau di rumah saya dokternya gitu. Anak mantu saya calon dokter. Jadi anak saya lagi koas ini sudah mau selesai. Anak mantu saya juga baru koas gitu ya. Jadi sebentar lagi mau jadi dokter juga. Jadi wah, mereka malah kalau yang Mak saya gatal-gatal. Apa obatnya? Lah, kamu yang dokternya gimana caranya cari mamanya yang kasih obat gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Salah satu masukan itu di dalam rencana aksi bela negara teman-teman adalah menghijaukan pekarangan. Ya, itu masukan. Jadi nanti ini bisa itu nanti masukan itu kalau nanti di dalam habituasi ya. Jadi Anda kaitkan dengan isu nanti yang akan Anda angkat, itu bisa Anda gunakan itu program green ya, green ya apalah namanya, go green lah kayak gitu-gitu, supaya nanti teman-teman bisa memanfaatkan pekarangan. Jangan kasihan anak murid sebab kekurangan gizi datang ke sekolah sok kerempeng. Kalau dia kekurangan gizi, kira-kira bisa enggak dia mencerna dengan baik itu pelajaran? Kan tidak. Benar kan? Ya, tidak kan? Makanya pemerintah tuh bikin program-program makanan tambahan ya, biasanya gitu. Kalau biasanya di mana itu TK ya, tambahan di Posyandu juga Bu ada. Nah, itu yang di Posyandu gimana caranya mengedukasi orang tuanya menggunakan pekarangan. Jadi tidak keluar duit lah kalau mau beli sayuran, buah nggak perlu. Kalau di kampung itu kan pekarangan luas sekali ya. Nah, kalau Anda lihat di Korea, Jepang itu, balkon-balkon mereka itu ya, tanah dibeli coba. Tanah dibeli, ya, tanah dibeli, kemudian mereka bikin bak-bak tanah, kemudian mereka tanam sayuran. Ya, kayak di Spanyol, Ibu kemarin itu dari Spanyol, saya kemarin dari Spanyol, Barcelona, Madrid. Nah, itu ya ampun. Pas Ibu lihat di balkon-balkon mereka punya kayak rusun, kayak apartemen gitu ya. Di teras apartemennya itu ya, mereka tanam tanaman bunga. Saya lihat ada tanaman tomat-tomat ceri gitu ya. Coba itu balkon rumah mereka taruh beli tanah, kemudian dia taruh di kotak-kotak kayu begitu ya. Mereka tanamin. Kita luasnya itu halaman itu tidak dipergunakan. Benar tidak teman-teman? Iya Bu. Iya, kita tidak pergunakan itu. Nah, yang harusnya akhirnya harus membeli. Benar kan? Harus membeli. Beli tidak punya uang. Iya, benar nggak? Iya, mau Bu. beli tidak punya uang. Aduh, mau beli ini tidak ada uang. Gimana caranya? Padahal kalau ini semua disetek penyuluh itu, mana penyuluh pertanian itu nanti penyuluh gitu ya. Pokoknya penyuluh pertanian ya, Anda harus mampu menggerakkan masyarakat di mana Anda bekerja. Jadikan semua halaman itu green. Gila bener, saya kalau lihat tanah itu kayaknya tangan saya gatal mau cungkil-cungkil tanah itu supaya bisa jadi apa yang tumbuh di situ. Ya, mau tumbuh terong ungu gitu ya. Kemarin masak terong ungu. Anak saya SMA kelas 2. Ya mulai tanya,
Mama masak terong ini nutrisinya apa? Gitu, mulai ada kandungan mineralnya mah ada gitu. Nah, gila ini anak mulai tanya kandungan nutrisi. Karena saya mengajarkan mereka memahami bahwa yang mereka makan itu ada kandungan nutrisinya, ada mineralnya, ada vitaminnya dan sebagainya. Sehingga mereka mau makan. Nah, gitu. Akhirnya dia makan terong ungu itu, dia makan pakai sumpit, dia makannya pakai sumpit. Terong ungu. Habis tuh sayur dimakan. Coba. Biasanya kan anak-anak nggak suka makan terong gitu ya. Biasanya emak-emak, orang-orang tua aja yang suka makan. Nah, saya mulai makan gitu. Karena ternyata bagus untuk tubuh gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi PR bagi kita semua. Ya, si dokternya, si penyuluhnya, si gurunya gitu ya. Harus bisa. Jangan-jangan gurunya juga tidak tahu. Saya suka makan pisang, so 2 sisir saya makan. Kandungannya ini pisang. Aduh. Jadi maka bersyukurlah kita ini ya, teman-teman semua, kita tinggal di Indonesia. Kita sangat bersyukur itu. Ya, kita mudah mendapatkan sumber makanan. Ya, kemarin aduh. Kalau di Paris kemarin Ibu beli nasi kayak kalau nasi Padang, kita beli nasi Padang, ada tambahan nasi kan? Tambahan nasi. Kan cuma kecil sekali itu ya. Tambahannya itu kan cuma kayak apa ya? Kayak telur. Pernah makan nasi Padang pasti. Siapa yang belum pernah makan nasi Padang ini? Kayaknya sudah semua pernah. Kalau kita mau tambah nasi kan ada ditaruh di piring kecil ya. Iya, Bu. Iya. Tahu enggak, Ibu itu kemarin di Paris, Ibu beli nasi. Apa nih kayak nasi tambahan Padang itu 50.000, 3 euro saya bayar. 3 euro. Itu saya mau menangis makan itu. Ya Allah, sungguh beruntung sekali. Kita ini lahir, tinggal, besar di Indonesia. Bayangin, makan nasi, ya ampun, Mak, berarti kalau ini banyak, kalau saya enggak kenyang ini kalau cuma 1 piring kayak gini, berarti kalau saya ini 1 piring saya nasi ini bisa 4 gumpalan nasi kecil itu. Berarti ini saya mau makan mau 200.000 cuma DP nasi toh ini rabi gitu. Gajiku sebagai CPNS sekarang berapa? Kalau makan pagi nasi, makan siang nasi, makan malam nasi. Aduh Tuhan, ini sudah gajiku setengah bulan punya semua nggak makan. Iya kan? Makanya teman-teman semua, itu kita sangat bersyukur tinggal di Indonesia beneran ya. Jadi kalau negara-negara lain mereka punya sumber daya yang sangat terbatas ya. Makanya di Korea itu bikin kimchi mereka buat karena mereka bisa menanam cuma di 3 bulan ya kan? Bulan berikutnya sudah salju turun, sudah musim panas, apa-apa sudah tidak bisa tumbuh, maka mereka fermentasilah semua hasil panen mereka. Kalau kita tidak perlu fermentasi, sepanjang tahun kita bisa makan makanan segar. Betul. Kan? Cuma kita saja yang bodoh gitu, tidak memberdayakan lahan kita. Benar enggak? Iya. Iya, makanya salah satu kegiatan yang Ibu ingin sekali titip kepada Bapak Ibu semua adalah Go Green. Bikin hijau pekarangan sekolah, pekarangan kantor, rumah sakit, pekarangan kantor Pak Arya, penyuluh. Jangan sudah penyuluh pertanian, so tidak ada yang tumbuh cuma tanaman kantor. Allahu Akbar, sudah dia penyuluh, kok dia tidak ada tanaman di depan kantornya, di UPT-nya, gersang, yang ada tumbuh rumput. Janganlah, Pak Arya. Jadikan kantor UPT itu sebagai contoh pilot project masyarakat sekitar untuk bisa jadi istilahnya masyarakat tidak perlu keluar duit untuk beli tomat, beli rica, beli bawang, beli daun bawang, ya kan? Kalau Anda lihat Korea itu semua makanan Korea itu pakai daun bawang banyak-banyak. Dalam rumahnya di dapur mereka itu tanam. Dia cuma taruh-taruh di di botol-botol itu daun bawang, cuma diisi air, tumbuh di dapur mereka itu. Daun bawang. Kalau kita kan tidak perlu pakai itu kan, lebih subur ditanam di tanah kan gitu. Nah, makanya nanti ayo itu titipan Ibu. Nah, sekarang sadar berbangsa dan bernegara. Apa yang mau teman-teman bikin? Sadar berbangsa bernegara. Contohnya. Siapa yang tahu contohnya seperti apa?
Kenapa lapar ini? Tidak ada suara ini. Ikut pemilu, Bu. Nah, umum pemilu, ikut apa lagi? Bergotong royong. Gotong royong, apa lagi? Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, Bu. Jadi bisa contohnya ikut kegiatan-kegiatan di desa contohnya tentang pemberantasan stunting kalau dari puskesmas atau tentang pemberantasan penyakit tidak menular. Oke. Apalagi? Lagi? Pak Arya, kira-kira apa Pak Arya mau backing? Dari dulu kita kan selalu berinteraksi dengan petani. Kita mengupayakan bahwa petani itu semua bisa artinya membuat suatu wadah itu. Jadi kita di situ ikut dalam wadah itu sehingga kita memudahkan semua pertumbuhan. Oke. Ada lagi? Kira-kira sadar berbangsa bernegara, salah satu contoh perilaku kita apalagi? Kalau tadi cinta tanah air itu yang Ibu titipkan, bikin green, pokoknya pekarangan. Biar cuma 1 meter kali 1 meter, tanam di situ daun bawang, baru Anda boleh berbagi-bagi. Atau daun sup, atau serai, atau jahe. Setiap pasien yang pulang Anda kasih jahe gitu. Nanti Bu ya, nanti Ibu minum teh jahe ya, jahenya diiris-iris tipis-tipis, diseduh air panas. Ini sangat bagus untuk memperlebar apa namanya, artileri apa sih namanya, Ibu enggak tahu, memperlebar apa namanya saluran ini loh, apa tuh, pembuluh darah, Bu. Pembuluh darah, iya kan? Iya. Nah, oke. Supaya teman-teman bisa kayak Prof. Hembing itu. Saya kalau di Jakarta waktu sekolah, saya itu punya dokter namanya Prof. Tagor. Dia seorang dokter, tapi profesor, namanya Profesor Tagor. Nah, itu temannya si Dr. Hembing. Tahu Dr. Hembing? Enggak. Dr. Hembing itu seorang dokter, tapi dia membuat resep-resep untuk pasiennya itu dari herbal, gitu ya. Jadi dia tidak pakai obat-obatan kimia yang diproduksi oleh pabrik farmasi gitu, enggak. Jadi dia memberikan resep itu herbal, ya. Memberi resep herbal. Saya lambung kronis, mah kronis, saya cuma dikasih resep gitu, resepnya herbal gitu ya, dan itu saya konsumsi sampai sekarang ya, alhamdulillah mah saya itu tidak kambuh lagi ya. Itu sudah berapa tahun yang lalu, 2006. Sekarang sudah berapa tahun ya? 16 tahun lalu, Bu. 16 tahun yang lalu, gitu ya, Ibu berobat. Jadi dia rumahnya itu ditanamin semua herbal. Jadi kalau ada pasien datang dikasih resepnya herbal, nanti dikasih hadiah herbal. Jadi ada yang dikasih kunyit putih, ada yang dikasih jeruk gitu ya, ada yang dikasih macam-macam deh. Dia kasihkan gitu. Ada yang sudah di dalam bentuk bentuk kering ya. Kalau saya ingat ke Cina. Ibu tahun berapa ya ke Beijing? Ibu ke Cina tahun 2016. 2016 kami masuk di kedai teh. Di kedai teh. Jadi waktu itu yang saya tahu teh cuma satu. Ya, teh yang biasa kita minum. Ya, teh. Ya, jadi ya saya minta I want a cup of tea. Dia tanya si pelayannya, what kind of tea do you want, ma'am, gitu ya. Jadi saya tanya, how many kind of tea do you have gitu. Terus dia bilangnya gini, we have more than 30 kind of tea. Saya langsung Jadi saya lihat menunya, may I have your tea menu gitu kan. Tuh tanya, Muhammad Rasulullah gitu ya. Ternyata ada lebih 30 macam teh.
Jadi ada oolong tea, jasmine tea, ya macam-macam itu, fruity, banyak sekali nama jenis teh ya. Dan jenis teh itu semuanya rata-rata untuk pengobatan gitu ya. Jadi untuk pengobatan, Cina kan terkenal ya dengan pengobatan tehnya gitu ya. Jadi bunga-bunga apa itu ya, itu dibuat teh semua. Jadi waktu saya minta I want fruity gitu ya. Oke, ma'am, please wait a minute gitu. Bu, Ya. bisa ke WC sebentar? Silakan, jangan tunda nanti kandung kemihnya penuh dengan. Silakan ya Bapak ya, langsung saja silakan. Kita punya waktu sedikit lagi. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ternyata banyak sekali jenis teh. Jadi saya minta fruity. Jadi fruity itu adalah kumpulan buah-buah kering. Jadi ada nanasnya, ada pepayanya, pokoknya ada anggurnya, tapi sudah dalam bentuk kering. Kemudian diseduh air panas gitu. Jadi memang buahnya yang sudah dikeringin, kemudian diseduh air panas. Kemudian itu yang kita minum. Ternyata lezat sekali ya. Dia bilang ini sungguh luar biasa. Jadi mereka memberikan pengobatan-pengobatan secara herbal. Nah itu bisa. Kalau kita di Indonesia ada jamu-jamuan kan. Nah itu kita bisa budayakan meminum jamu. Nah sekarang contoh ini kesadaran berbangsa dan bernegara, selain teman-teman sampaikan tadi, ada satu yang ingin sekali titipkan untuk nilai ini. Di sini kesadaran berbangsa dan bernegara adalah kepatuhan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Benar kan? Iya. Di dalam ininya ada kepatuhan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita punya kewajiban mematuhi aturan yang berlaku. Benar kan? Ya, nah, satu yang Ibu ingin titip kepada teman-teman ini dijadikan sebagai aksi bela negara, yaitu memakai helm. Oh iya, Bu. Betul. Pakai helm. Iya. Ini seat belt-nya. Ya, for your safety. Oh, iya, ini yang harus teman-teman. Jadi nanti ya, teman-teman 10 orang ini mau ke rumah sakit, mau berikan penyuluhan Pak Arya. Memang Pak Arya tidak pakai helm. Jangan katakan begini, tidak ada juga polisi di kampung ini. Jauh itu polisi di sana. 100 kilo dari sini polisi. No, karena kita punya kewajiban mematuhi peraturan. Salah satunya peraturan berlalu lintas. Benar kan? Nah, jadi itu satu titipan saya. Saya di sini anak saya suka ngomel-ngomel. Jadi anak saya itu kalau walaupun warungnya cuma 200 meter, 300 meter dari rumah keluar pakai helm anak saya. Karena saya latih mereka untuk safety. Jadi saya juga feeling safety juga anak saya keluar rumah gitu ya pakai helm. Nah, karena memang aturannya Anda harus pakai helm kan? Ya. Benar enggak? Ya. Jangan nanti tiba-tiba saya juga di daerah terpencil saya jadi guru, untuk apa pakai helm? Bukan karena takut dengan polisi kitanya mah. Gitu ya. Tapi kita punya kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku. It's necessary for your safety. Ya kan? Jadi sangat penting. Coba ada yang karena masuk di daerah terpencil lewat pohon-pohon kelapa ke sana. Tidak ada jalan aspal. Jangan di bawah pohon kelapa. Penghuni dia pakai helm, jatuh kelapa, apa yang terjadi? Nanti sadar, pingsan sampai 1 bulan. Iya kan? Jadi bukan karena polisinya, tapi untuk keselamatan. Ya. Nah, jadi Bu, nanti boleh berbagi cerita Bu tentang helm Bu? Ya, silakan. Waktu itu saya ada pasien saya, dia itu kecelakaan lalu lintas. Jadi kayaknya mungkin ini bagus nanti penyuluhannya juga ke sekolah-sekolah, soalnya yang paling banyak kecelakaan dan tidak memakai helm itu anak-anak usia sekolah, SD, SMP yang paling banyak. Jadi ada pasien saya, itu dia kecelakaan motor, kebetulan dia bonceng 3 dan tidak memakai helm. Terus dia jatuh hanya karena rem mendadak saja, jadi yang paling belakang itu jatuh, terbentur kepalanya, sedikit saja terbentur kepalanya menurut cerita teman-temannya. Masuk ke puskesmas, terus saya rawat paginya,
terus sorenya minta pulang atas permintaan sendiri karena katanya mau dirawat di rumah, dibaca-baca begitu katanya, Bu. Awalnya saya tidak izinkan karena memang kan ada proses yang kalau misalnya kepala terbentur, terutama di usia muda, biasanya tuh dia tidak pingsan ataupun tidak ada gejala penurunan kesadaran, tapi ada riwayat muntah atau nyeri kepala hebat. Nah, si pasien itu ada riwayat itu, tapi karena saya sudah larang, tapi orang tuanya ngotot, saya tidak bisa berbuat apa-apa, pulanglah atas permintaan sendiri, terus menandatangani surat persetujuan bahwa akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Terus anaknya pulang sorenya, malam balik jam 10. Itu sudah dengan penurunan kesadaran. Terus saya rujuk ke rumah sakit yang besar. Itu jaraknya 4 jam, Bu, ke arah Gorontalo, ke arah Marisa. Baru 1,5 jam perjalanan dia meninggal. Itu karena tidak pakai helm dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Dia bonceng. Iya, makanya Ibu kasih rekomendasi itu buat teman-teman. Rencana aksi bela negaranya adalah memakai helm pada saat berkendara bermotor gitu ya. Jadi semuanya 10 orang ini yang kalau yang naik mobil pakai seat belt gitu ya. Ibu itu kemarin dari Eropa, anak-anak kecil saja kalau dibonceng motor itu pakai helm, lucu sekali ya, pakai helm itu mereka. Sudah langsung pakai helm diboncengin, berdiri di depan diboncengin, tapi pakai helm lucu gitu. Kita anak SD, SMP gitu, nggak ada pakai helm. Benar nggak Bapak Ibu? Ya Bu, bonceng 3 lagi. Jadi nanti jadi nanti teman-teman tidak usahlah anak muridnya, gurunya tidak pakai helm ke sekolah. Aduh, bagaimana mau jadi contoh gitu ya. Jadi nanti ya Pak Ismail ya, semua yang guru nih ya, yang guru kalau ke sekolah naik motor semuanya pakai helm dan kita berusaha juga menyampaikan kepada anak murid kita untuk berhelm ya, apalagi anak SMP itu. Anak SMP itu kalau naik motor ugal-ugalan karena mereka baru seru-serunya naik motor gitu, seru dia gas gitu gas ya, benar kan? Nah, jadi betul, Bu. itu titipkan satu itu rencana aksi bela negaranya adalah memakai helm pada saat berkendara. Nah, itu juga harus di-apply juga, diterapkan juga oleh anak-anak sekolah ya, teman-teman ya. Anak sekolah harus pakai helm ke sekolah gitu ya. Kalau tidak pakai helm ke sekolah bikin denda deh. Denda 1.000 kalau dia pakai helm gitu ya. Nah, gitu. Supaya orang tuanya belikan helm gitu biar aman, kasihan ini ya. Biar mereka kasihan safety dalam perjalanan. Oke, itu ya yang positif. Kemudian ya pada Pancasila. Ini apa contohnya? Rela berkorban. Kalau rela berkorban tadi sudah banyak ya. Setiap pada Pancasila kegiatannya apa saja. Kalau tadi ini rela berkorban sudah ada contoh tadi. Kalau yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara, gimana itu? Ini Bu, menjaga kesehatannya dengan cara berolahraga tiap pagi. Tiap pagi. Apalagi kira-kira yang mau Anda lakukan kemampuan awal bela negara? Konsumsi makanan yang sehat. Konsumsi makanan sehat. So tahu itu bikin kolesterol tinggi, Gorengan. Ukur 370, kasih lihat kaledo, ya hantam lagi, sudahlah nyonyor. Akhirnya pas ditanya, Bu Guru Juni ada? Tidak ada kepala sekolah. Kenapa? Tinggi kolesterol. Dia bisa bangun, katanya kolesterolnya naik. Ya ilah. Tugas Anda sebagai pelayan masyarakat yang membela negara ini tidak bisa jalan jadinya karena kita sakit. Kalau Bapak saya bilang gini, mulutmu harimaumu gitu. Saya bilang, Bapak mulutmu harimaumu. Iya, kamu sembarang makan ya sudah, itu yang menyerang dirimu sendiri. Jadi mulutmu harimaumu. Kalau kita kan artinya apa itu yang guru bahasa Indonesia? Mulutmu harimaumu. Karena mulut badan binasa gitu ya. Jadi karena mulut badan binasa. Bapak saya gitu karena mulut badan binasa. Tapi Bapak saya artikan karena engkau sembarang makan maka badanmu binasa gitu. Dia berubah artinya sama Bapak saya. Karena mulut badan binasa gitu ya.
Nah, jadi teman-teman ya jaga pola hidup ya, pola hidup sehat dijaga ya. Ya, Ibu alhamdulillah ini Ibu sampai di umur sekarang Ibu mudah-mudahan jauh deh. Ibu belum pernah dirawat di rumah sakit karena sakit. Ibu 3 kali masuk rumah sakit karena melahirkan. Jadi Ibu 3 kali masuk rumah sakit karena melahirkan gitu. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang Ibu tapi mudah-mudahan jangan deh Ibu tidak mau dirawat rumah sakit gitu ya. Iya, jadi ke dokter iya biasanya pergi kontrol, tiba-tiba misalnya pusing segala macam itu. Tapi itu jarang sekali ya. Ibu jarang sekali ke dokter gitu. Karena berusaha itu tadi Ibu memanfaatkan semua pekarangan Ibu. Ibu setiap hari minum teh herbal, hari ini mungkin lemon grass ya, teh serai saya minum, besoknya saya teh jahe, besoknya lagi saya misalnya teh kunyit putih, kayak gitu-gitu. Saya mengkonsumsi herbal-herbal setiap hari. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga sehat, mudah-mudahan sehat terus ya. Jadi seperti itu. Jadi jaga pola makan, jaga pola tidur ya, jaga kesehatan dengan bisa berolahraga. Ya, kalau kemampuan awal bela negara ini kita di kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan bela negara itu kita yang harus tiap pagi latihan ya, mulai dari lari 12 menit, sit up, spinning kayak gitu-gitu deh ya. Jadi, nanti di penugasan juga ada kok ya. Jadi teman-teman bisa lihat di penugasan itu ada membuat yang namanya video-video ya, video-video kesiapsiagaan bela negara. Nanti untuk prakteknya secara langsung nanti di klasikal. Di agenda 1 ini ada 12 jam pelajaran tapi klasikal. Ya, jadi nanti teman-teman Ibu minta buat video-video pembelajarannya dan itu harus dilatih setiap hari. Jadi usahakan bisa 12 menit lari ya, lari santai gitu ya. Kita setiap pagi atau berjalan kaki. Kalau kemarin-kemarin Ibu rutin sekali jalan kaki. Paling jauh itu Ibu jalan kaki 7 kilo. 7 kilo biasanya jalan pagi gitu ya, paling jauh. Paling jauh tuh sekitaran 7 kilo lah Ibu jalan itu ya. Biasanya 3 kilo, 4 kilo pagi hari Ibu jalan pagi gitu ya. Nah, untuk saat ini terhenti ini kegiatan Ibu jalan pagi ini karena apa ini? Sudah mulai harus mengajar seperti ini ya. Nggak keburu pagi-pagi kalau Ibu jalan. Seperti itu. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ini teman-teman punya tugas untuk membuat rencana aksi bela negara. Ya. Ngomong-ngomong, nanti jangan lupa ya follow kita PIG ini. Oke Bu. Callback Bu. Kalau Pak Ismail, jadi Pak Ismail itu lagi serius. Pas Ibu bilang jangan lupa dia langsung ngakak Pak Ismail. Aduh Pak Ismail, supaya sampai follower banyak juga, kasihan Pak Ismail. Callback Bu kalau di follow. Sip gitu ya. Ini fotoku ini waktu lagi di Perancis, Paris. Ini dekat dengan Simpang 12. Teman-teman cuma lihat perempatan kan? Perempatan. Ini per 12. Ini dekat per 12. Jadi kita akan cuma perempatan ya, perempatan gitu ya. Ini 12. Jadi ada apa nih? Ada gerbang di tengah jadi 12. 12 yang kesana kemari itu. 12 pokoknya. Pokoknya namanya Simpang 12. Jarang ya, biasanya lihat perempatan ya. Biasanya lihat perempatan. Ini dekat per 12-an. Canggih memang ini negara. Gitu ya teman-teman semua. Jadi itu untuk untuk Wasbang ya. Kita punya waktu sekitar 10 menit. Nanti teman-teman juga ada penugasan untuk analisis isu kontemporer. Di penugasan ya itu ada. Jadi tadi penugasan rencana aksi, nanti penugasan teman-teman kan sudah tadi disampaikan beberapa isu kontemporer ya. Jadi nanti teman-teman ada tugas kelompok, teman-teman membuat identifikasi isu-isu yang dihadapi oleh bangsa negara kita. Tadi Ibu kasih salah satunya korupsi, ya kan, yang dihadapi negara, ada stunting gitu ya. Silahkan teman-teman identifikasi lagi secara kelompok ya, sudah dibagi isu-isu yang dihadapi bangsa negara kita ya. Jadi silahkan sebanyak-banyaknya Anda masukkan ke dalam tabel APKL ya.
Jadi aktual, problematik, halayak, layak. Jadi kalau misalnya, kalau teman-teman tidak mau pakai angka-angka, boleh dicentang-centang saja. Dicentang-centang saja. Jadi isu misalnya stunting, aktual, iya, centang. Problematik, oh iya, centang. Oh ini menyangkut halayak, orang banyak, oh centang. Oh ini layak nih, saya sebagai seorang dokter atau seorang guru untuk menyelesaikan masalah stunting, oh layak, centang. Nanti di sini jangan pakai total, pakai keterangan saja. Jadi bisa memenuhi syarat. Itu ya, memenuhi syarat. Nah, kalau mau pakai angka juga boleh. Oh, aktual 5. Oh, problematik. Oh iya, 5. Halayak, iya sih 5 nih. Layak, oh iya 5 juga. Dapatnya 20. Kemudian kita analisis semuanya. Ya, tapi saran Ibu pakai itu aja deh yang centang-centang. Nanti kalau tercentang semua berarti memenuhi syarat. Kita pakai itu aja centang-centang ya. Nanti yang mana yang memenuhi syarat, misalnya ada 10 isu yang memenuhi syarat, misalnya 5 ya atau 4 gitu atau 3 yang memenuhi syarat. Nanti yang memenuhi syarat itu kita masukkan ke tabel USG. Nanti USG-nya yang kita pakai angka-angka. Ya. Isu misalnya stunting. Apakah ini urgen? Wah, urgen nih. Indonesia urutan keempat. Oh, 5. Apakah ini masalah serius? Misalnya nih ya. Oh, iya, serius. Oh, misalnya 5. Apakah tingkat pertumbuhannya tinggi gitu ya? Oh, iya, 5. Misalnya ya. Oh, totalnya 5. Akhirnya dari ketiga atau 5 isu ini, akhirnya isu stunting yang kita angkat untuk kita selesaikan. Gitu ya? Iya. Nah, kemudian kita masuk ke fishbone. Misalnya, oh stunting tadi ya, isunya adalah stunting. Stunting ini penyebabnya apa? Dilihat dari manusianya, apa yang menyebabkan stunting, dari uangnya, dari mesinnya, dari materialnya, dari metodenya, dari environment-nya. Ya, kita lihat, kita analisis satu-satu ya dari 4 ini, dari 6 ini yang menyebabkan terjadinya stunting. Nah, setelah itu Anda carikan solusinya. Ya. Kalau misalnya dari men-nya, ini manusianya ini tidak paham tentang stunting, tidak mengetahui tentang nutrisi, gizi dan sebagainya. Nah, kalau manusianya kita mau apakan ini? Edukasi. Oh, berarti salah satu ide gagasannya kita adalah memberikan edukasi tentang gizi. Tentang gizi kepada masyarakat ya, terutama yang punya mengalami stunting. Boleh. Nah, itu salah satunya. Jadi Anda sebutkan ide-ide gagasannya, penyelesaian masalahnya seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi tugas itu kan 2. Yang kelompok tadi isu yang dihadapi nanti teman-teman bikin tugas individunya. Tugas individunya itu adalah mengidentifikasi isu-isu dalam jabatan. Jadi kalau jadi guru apa yang Anda hadapi? Ya. Penyebabnya apa? Kemudian apa ide gagasan yang mau kita berikan untuk penyelesaian isu tersebut. Nanti teknik analisisnya pakai APKL, USG ataupun dengan USG. Dengan fishbone. Sebenarnya banyak sekali banyak tools yang bisa kita pakai sih teman-teman ya, tapi Ibu kenalkan ini aja deh. 3 saja ya yang kita perkenalkan, yang teman-teman bisa pakai untuk menganalisis isu. Jadi nanti isu yang sudah teman-teman dapatkan ini nanti bisa berlanjut nih sampai ke agenda 4. Ya, jadi kita bisa memulai dari sini menganalisis isu di tugas jabatannya kita. Ini jadi cikal bakal kita yang kita pelan-pelan masuk agenda 2, masuk agenda 3, masuk agenda 4, nanti dipermantap terus di setiap agenda. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nanti teman-teman bisa saling diskusi ya. Jadi walaupun tugasnya individu, tetap dong harus diskusi gitu ya. Iya, Bu. Ya, bagus. Nah, untuk kesiapsiagaan ya teman-teman, kayaknya Ibu minta buat video kalau tidak salah ya. Jadi nanti teman-teman karena dalam bentuk praktek ya, praktek. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat siapa yang bikin video lari, yang shuttle run-nya. Yang dekat-dekat boleh pakai shuttle run, yang tempatnya berdekatan boleh ya.
ada video-video etiket ya, mulai kerapian diri sampai di table manners-nya, silakan ya nanti. Kemudian Anda bisa buat baris berbaris ya. Silakan. Siapa nanti yang yang pandu atau pokoknya nanti teman-teman harus kerjasama bikin munculkan prakarsa seperti apa yang mau Anda tampilkan dalam bentuk kreativitas ya. Dalam video-video kesiapsiagaan, keprotokolannya, kewaspadaan dininya ya. Jadi kewaspadaan dini bela negaranya seperti apa gitu ya. Jadi nanti Anda membuat namanya laporan informasi. Jadi mungkin misalnya Bu Dokter melaporkan fakta di lapangan, misalnya pada hari Senin tanggal jam sekian ya, jam sekian sampai jam sekian misalnya pasien yang diperiksa berjumlah 50 orang, 49 orang menderita ISPA misalnya ya. Ya, Bu. Gitu ya, laporan singkat pendapat pelapor berdasarkan hasil pemeriksaan angka ISPA tinggi dari sekian persen ya dari pasien, maka diharapkan ya atau mohon perkenan Bapak atau Ibu ya, misalnya kepala di dinas untuk memberikan apa gitu ya, bagaimana supaya ISPA ini bisa turun. Nah, itu bentuk-bentuk kewaspadaan dini. Jangan nanti susah kutuk kampung kena ISPA baru kalang kabut gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau yang guru pada hari ini kepala sekolah SDN ini melakukan penyalahgunaan wewenang ya dengan menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan juknis juklak yang berlaku. Lapor. Sudah. Kalau seperti ini semua, ini bentuk intelijen, tugas intel kan? Ini tugas intel dan Anda harus mampu mengerjakan tugas intel supaya tidak terjadi korupsi tadi itu ya, tidak terjadi kekacauan dan sebagainya. Itu bisa nanti. Itu contoh-contoh itu banyak. Nanti teman-teman boleh lihat ya. Kemudian kayaknya terakhir itu ada membuat puisi deh. Tapi nanti lihat ya karena dua. Ada enggak ya? Saya lupa nih. Karena 2 angkatan. Apakah sama tugasnya? Tapi nanti lihat aja. Kalau memang ada puisi, nanti bikin puisi renungan. Oke deh, teman-teman. Itu ya tugasnya. Jangan lupa follow me. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bubar jalan? Clear? Insya Allah, Bu. Nah, clear ya. Jadi nanti ya silakan bekerja sama ya, penugasan. Kalau ada yang mau ke WC, tak usah jauh bilang ke WC gitu ya. Bikin itu nanti muncul di situ. Izin Ibu, paling banyak kemarin itu, izin Ibu mau menyusui bayi, izin Ibu menyusui bayi. Usah. Kalau enggak, langsung saja direct message, ya, nggak usah ke umum, tidak usah to everyone, akhirnya semuanya bisa lihat, bisa paham maksud Ibu? Jadi kalau nanti mau izin itu langsung ke direct message ya, langsung ke orangnya, langsung ke Ibu gitu ya, supaya tidak terlihat oleh semua. Bu, izin Bu, saya mau buang air besar. Itu jelek sekali pas dibaca di situ chat itu. Everyone can read it. Terrecord lagi ya. Nah, bikin direct message saja deh, ya. Ya, Bu. Ya, jadi nanti itu tata caranya. Jadi supaya ini dia meninggal. Jadi si narasumber tahu dia meninggalkan tempat karena ke belakang gitu ya. Ada yang tulis itu, Bu, izin ke WC buang air besar. Bu, izin mencret. Oke. Gitu ya teman-teman semua ya, semangat semuanya. Nanti tugasnya dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi hari Sabtu. Itu sudah puasa ya. Kita masuknya 3:30 sampai jam 17.45 insya Allah ya. 3 jam pelajaran kita masuk. Jadi nanti kita masuk itu Ibu melihat penugasan yang sudah diberikan. Rencana aksinya bikin dalam PT, analisis isunya, APKL, USG, Fisbonnya bikin dalam PPT saja, ya PPT saja. Kemudian nanti kita bisa presentasi di hari Sabtu itu.
Ya, bisa? Ya, Bu, Ayo bisa, teriakan Bu. kata fighting semua. Semua satu katakan fighting, kemudian angkat tangannya gitu ya. 1, 2, 3. Fighting. Fighting. Apa deh? Semangat kakak. Semangat kakak, semongko gitu. Semongko. Semongko, ayo semangat kakak gitu ya. 1, 2, 3. Semangat kakak. Baik teman-teman semua, terima kasih ya semuanya. Semoga berkah apa yang kita diskusikan, yang kita sama-sama pelajari hari ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhiri ya, bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih buat Ibu Dr. Astina selaku fasilitator kita di kelompok 1 ya Bapak Ibu. Ya. Sambil kita menunggu untuk di room besar, tinggal berapa saat lagi. Mungkin Ibu Astina mau live atau masih mau bergabung ke room besar? Saya live ya. Nanti Bu Dewi kalau ada yang mau disampaikan silakan ya. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Sebelum ini tidak clear ya penugasan ya teman-teman ya. Clear ya. Nanti bisa saling diskusi sama orang. Ya. Ibu Astina, ini e-learning jurnalnya nanti dikumpulkan setelah selesai pembelajaran 1 ini ya. Agenda 1 ya, Ibu. Nanti dilihat di asinkronusnya di mana saya taruh penugasannya. Di situ nanti dikumpul ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Ibu, kita menunggu untuk kembali ke room besar. Ya, santai-santai dulu ya. Iya, Bu.
Oh iya, lupa. Rekodnya kalau bisa di-stopkan saja, Dek. Oh iya, Bu. Ini nanti kau simpan ya? Iya, Bu. Simpan. Jadi di tiap kelompok satu itu akan bergantian